Pastinya semua kreator YouTube memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk dimonetisasi. Tapi, untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk bisa dimonetisasi di YouTube, tentunya kita perlu untuk mengetahui dasar-dasarnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu monetisasi, bagaimana prosesnya, dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa dimonetisasi di YouTube. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu monetisasi. Monetisasi adalah cara bagi seorang kreator untuk mendapatkan uang dari hasil karyanya, baik itu dari tulisan maupun dari video. Monetisasi juga bisa dilakukan di beberapa akun lain seperti di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan atau di blog. Kita bisa dimonetisasi dari beberapa platform tersebut. Lalu bagaimana prosesnya sehingga monetisasi dapat memberikan para kreator uang? Sebelumnya kita harus mengerti dulu, monetisasi didasari dari interaksi antara empat pihak, yaitu platform, yang kedua pengiklan, yang ketiga kreator, dan yang terakhir adalah pemirsa. Di platform YouTube, kreator harus membuat konten video yang menarik, yang dapat menarik perhatian banyak orang untuk dapat dimonetisasi. Jadi tidak sembarang orang atau tidak semua kreator di YouTube itu bisa dimonetisasi, guys. Ada syarat-syaratnya dan aturannya yang diberlakukan oleh YouTube. Sebelum kita pergi ke syarat-syaratnya, saya mau menjelaskan sedikit bagaimana sih monetisasi itu dapat memberikan uang kepada para kreator. Pembayaran monetisasi berasal dari iklan yang didistribusikan antara pemilik channel dan juga platform YouTube untuk setiap interaksi antara pemirsa dan materi iklan, seperti klik, buka konten, buka situs, dan nonton video. Khusus untuk monetisasi di YouTube, ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. YouTube memiliki program monetisasi sendiri untuk para kreatornya, yang biasanya disebut program partner YouTube atau YPP dalam bahasa Inggris, YouTube Partner Program. Sebelum kita membahas syarat untuk dimonetisasi di YouTube, saya akan membahas sedikit tentang YPP. Untuk memberikan penjelasan tentang YPP ini, saya akan melihat langsung dari websitenya YouTube, penjelasan tentang YPP. Di sini ditulis, program partner YouTube YPP memberi kreator akses lebih luas ke berbagai referensi di fitur monetisasi YouTube, serta akses ke tim dukungan kreator. Program ini juga memungkinkan pembagian keuntungan dari iklan yang ditayangkan di konten Anda. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian yang paling penting, yang paling ingin kalian tahu. Bagaimana cara agar bisa dimonetisasi? Ini adalah masalah paling besar untuk para kreator-kreator YouTube yang ada di dunia ini ya. Sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk dimonetisasi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, agar kita dapat dimonetisasi, tentunya kita perlu untuk mengetahui syarat apa saja yang berlaku untuk kita dapat dimonetisasi. Yang kedua, jalannya adalah dengan memenuhi syarat-syarat tersebut. Persyaratan untuk bergabung di YPP atau YouTube Partner Program. Yang pertama, memenuhi kebijakan monetisasi channel YouTube. Poin A, ini adalah kumpulan kebijakan dan pedoman yang memungkinkan Anda melakukan monetisasi di YouTube. Anda harus mematuhinya jika menyetujui perjanjian partner dengan YouTube. Kedua, tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Ketiga, tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Anda. Keempat, pastikan verifikasi 2 langkah sudah aktif untuk akun Google Anda. Kelima, memiliki akses ke fitur lanjutan di YouTube. Keenam, memiliki 1 akun AdSense aktif yang akan ditautkan ke channel Anda. Atau Anda dapat menyiapkan di YouTube Studio jika belum memilikinya. Cukup buat akun AdSense baru di YouTube Studio. Dan untuk persyaratan yang ada di layar, kalian boleh langsung cek saja di link di bawah. Nanti saya taruh linknya agar kalian bisa langsung klik tulisan yang berwarna biru dan bisa mempelajarinya sendiri.
Setelah kalian sudah memastikan bahwa channel kalian sudah memenuhi syarat yang tadi sudah saya bacakan, ada beberapa syarat lagi untuk kalian memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Seperti yang kalian lihat di layar, persyaratan kelayakan program partner YouTube adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau 10 juta penayangan shorts publik yang valid selama 90 hari. Jadi di sini syaratnya kalian harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir, dalam 1 tahun terakhir. Atau jika kalian ingin dimonetisasi dengan cara yang lain selain 4000 jam tayang, kalian bisa memenuhi 10 juta penayangan shorts publik yang valid dalam 90 hari terakhir. Jadi bisa dimengerti ya. Ini 4000 jam tayang maksudnya keseluruhan jam waktu tonton dari seluruh video kalian dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Jadi misalnya sekarang ini tanggal 22 Februari 2024. Contohnya tahun lalu tanggal 22 Februari 2023 sampai hari ini jam tonton kalian masih berlaku guys. Jadi itu yang dihitung. Jika misalnya kalian punya 3000 waktu tonton tapi itu di bawah tanggal 22 Februari tahun lalu 2023, misalnya di 21 Februari 2023, itu tidak akan terhitung sekarang guys, di hari ini 22 Februari 2024, karena sudah lewat dari 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir. So, semoga kalian bisa mengerti. Dan untuk shortsnya harus 10 juta penayangan shorts publik yang valid dalam 90 hari terakhir. So, jika shorts kalian sudah 91 hari ke atas, itu sudah tidak akan terhitung lagi di views 10 juta penayangan shorts untuk memenuhi syarat monetisasi. Jadi kesimpulannya, kita harus memenuhi 6 persyaratan pertama yang saya bacakan tadi, dan juga 2 persyaratan terakhir antara 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau 1000 subscriber dan 10 views shorts dalam 90 hari terakhir. Gimana guys? Apakah susah? Sebenarnya susah-susah gampang guys. Jika kita tahu bagaimana tips and tricksnya, bagaimana cara kerjanya, kita pasti bisa untuk mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, atau 10 juta views shorts. Saya yakin pasti bisa jika terus belajar guys. Saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian yang ingin dimonetisasi dengan cepat. Yang pertama, pilih niche yang tepat. Jadi pilih niche atau topik atau tema dari channel kalian yang sesuai dengan kemampuan kalian. Contohnya, kalian bisa memilih niche gaming jika kalian jago bermain game. Dan itu harus spesifik guys. Misalnya kalian suka main game PUBG, jago main game PUBG, kalian bisa bikin konten game PUBG. Channelnya channel gaming tapi fokusnya di PUBG. Bikin konten-konten tentang itu. Contoh lainnya, jika kalian misalnya jago main alat musik ataupun kalian adalah penyanyi, suaranya bagus, kalian bisa bikin channel tentang musik yang isinya misalnya cover lagu atau main alat musik dan sebagainya. Contoh terakhir, misalnya kalian ingin di hiburan, di reaction misalnya. Kalian ingin membuat channel reaction. Jika kalian punya reaction yang menarik, yang bisa menarik perhatian, ataupun bisa menghibur banyak orang, kalian bisa membuat konten reaction atau channel reaction agar supaya bisa dapat jam tayang dan juga subscriber sesuai dengan syarat di YouTube program partner. Tips yang kedua, sabar. Untuk memenuhi syarat monetisasi, kita memang harus sabar guys. Selain berusaha, kita harus sabar. Karena memang tidak ada yang instan ya guys. Ini memang kalau menjadi partner YouTube, ini kayak kerja beneran guys. Jadi kalau misalnya kita belum tahu gimana cara membuat konten yang baik, konten yang bermanfaat untuk banyak orang, tontonannya sedikit, maka kita butuh untuk belajar lagi untuk mengupgrade
kualitas video, kualitas konten dari channel kita guys. Maka itu kita butuh kesabaran. Tidak ada yang instan. Jika kalian suka yang instan-instan, ya jangan bertarung di zona YouTube ini guys. Oke? Tips yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Sudah ada banyak channel YouTube yang membuat konten-konten tutorial. Banyak sekali. Mau itu dari luar negeri maupun di Indonesia sendiri sudah banyak channel besar yang membuat tentang tutorial-tutorial dalam mengembangkan channel YouTube kita. Jangan berhenti belajar. Karena apa? Karena jika kita terus belajar, kita dapat mengupgrade konten-konten kita agar bisa jadi lebih baik lagi. Apa sih yang harus dipelajari? Banyak guys. Untuk jadi konten kreator banyak yang harus dipelajari. Belajar buat skrip, belajar rekam video, belajar ngomong di depan kamera, belajar setting lighting, belajar SEO. Banyak yang harus kita pelajari. Belajar bikin thumbnail, ya kan? Banyak. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar agar supaya konten yang kita buat, yang kita upload itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, disukai, diminati, dan dapat mendapatkan subscribers yang setia, yang sesuai dengan topik channel kita, dan juga mendapatkan waktu tonton yang kita butuhkan untuk dimonetisasi. Tips yang keempat, buat konten yang berdurasi lebih dari 10 menit. Tapi usahakan itu isinya antara menghibur. Kalau kalian channelnya tentang reaction, gaming itu kan tentang menghibur. Atau edukasi bisa. Intinya buat konten kalian berdurasi lebih dari 10 menit. Karena sekarang YouTube sedang fokus untuk mempromosikan video-video yang berdurasi panjang guys. Jadi YouTube mempromosikan video yang durasinya itu lebih panjang. Saran saya bikin video yang durasinya minimal 10 menit ke atas. Kenapa harus video berdurasi panjang? Untungnya itu banyak guys. Jika kita membuat video yang hanya 5 menit, 6 menit, itu tidak mungkin orang nonton dari pertama sampai akhir. Jadi tidak mungkin satu orang nonton, satu views itu 6 menit atau 5 menit. Pastinya kalau kita bikin video 5 menit atau 6 menit, yang nonton cuman 2 menit, 3 menit, 4 menit, ya kan? Apalagi kalau kita masih pemula guys, masih baru, belum terlalu banyak orang yang mengenal. Jadi keuntungannya kita membuat konten 10 menit ke atas, minimal orang nonton 5 menit. Minimal orang nonton, misalnya kita bikin konten 30 menit, minimal 15 menit satu views, ya kan? Jadi itu bisa mendapatkan lebih banyak penonton, lebih banyak waktu tonton. Dan yang terakhir, tips yang terakhir di sini saya catat itu jangan menyerah guys. Karena bukan berarti sekarang belum dimonetisasi lalu dunia terasa sudah berakhir. Aduh, sudah lama saya jadi konten kreator di YouTube. Udah segala cara sudah saya coba. Tapi tetap aja masih tidak berhasil, belum dimonetisasi. Udah nyerah. Di saat kalian memutuskan untuk menyerah, disitulah kalian gagal. Saat kalian memutuskan untuk masih mau berjuang, masih mau belajar lagi, kalian belum gagal. Kalian masih dalam prosesnya. Siapa yang tahu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, kalian akan dimonetisasi. Tapi karena sudah mau menyerah, udah capek, udah lelah, terus sekarang memutuskan untuk berhenti. Rugi dong. Ya kan, rugi dong kalau misalnya, siapa yang tahu kan masa depan, tidak ada yang tahu dong. Kalau misalnya 1 bulan depan mungkin udah mau sampai tujuan, udah mau dimonetisasi, tapi menyerahnya di sini, di saat ini, karena udah lelah. Makanya saya kasih tips, yaitu jangan menyerah. Oke? That's it guys. Thank you very much untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sampai di sini. Saya harap video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian yang ingin dimonetisasi. Untuk kalian para YouTuber pemula, jangan menyerah dan terus berusaha, terus belajar agar supaya bisa lebih cepat untuk dimonetisasi. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye.